Rakyat Indonesia sejak zaman dahulu bersemangat untuk memperoleh pendidikan. Semangat ini bisa kita lihat dari tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah taman siswa untuk masyarakat. Dan juga tokoh R.A. Kartini yang gemar membaca dan menulis, serta memperjuangkan hak pendidikan untuk kaum wanita. Dapat dikatakan, pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Awal mula, pendidikan hanya dapat dirasakan oleh kaum bangsawan, tetapi lambat laun semua golongan dapat merasakan dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan untuk siswa-siswi semua mengenai pendidikan Indonesia pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Secara resmi, Jepang menduduki Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang dengan mudahnya menarik simpati rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia menganggap Jepang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Pada kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Penguasaan Jepang meliputi berbagai bidang, salah satunya pada sektor pendidikan. Pelaksanaan pendidikan pada masa kependudukan Jepang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Jepang yang hendak menghapus pelajaran agama Islam dan diganti dengan pelajaran agama Shinto. Maka dari itu, bahasa dan aksara Arab dikurangi frekuensinya. Konkretnya, tujuan pendidikan masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah menyediakan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan Asia Timur Raya bagi kepentingan Jepang. Pendidikan pada masa kependudukan Jepang terbagi menjadi 3. Pertama, pendidikan dasar atau sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini merupakan sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa kolonial Belanda. Kedua, pendidikan lanjutan yang terdiri dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi dengan lama studi selama 3 tahun. Dan yang ketiga, pendidikan kejuruan mencakup sekolah kejuruan yang bersifat vokasional, antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan perairan. Di samping itu juga terdapat 4 pendidikan perguruan tinggi. Sistem pelaksanaan pendidikan seperti yang disebutkan di atas berimplikasi pada perkembangannya berbagai jenis dan jenjang pendidikan, terutama dari segi pendirian lembaga pendidikan, seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil ataupun pelosok desa. Selain itu juga terdapat kursus sekolah atau latihan bagi calon-calon guru, yaitu pertama, sekolah guru dengan lama belajar selama 2 tahun. Yang kedua, sekolah guru menengah dengan lama belajar selama 4 tahun. Dan yang ketiga, sekolah guru tinggi dengan lama belajar selama 6 tahun. Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi baru, yaitu Hako Ichiu, di mana pada tiap-tiap kabupaten mengirimkan wakilnya untuk mendapat pengajaran dari pimpinan Jepang secara langsung. Selanjutnya, semangat militer Jepang juga diterapkan di dunia pendidikan. Pelajar diharuskan melakukan kinrohoshi atau kerja bakti, di mana para pelajar dipekerjakan untuk menanam bahan-bahan makanan, membersihkan asrama, hingga mengumpulkan bahan-bahan untuk perang. Jepang juga menanamkan semangat Nippon Seishin atau latihan kemiliteran,
Selain itu, Jepang juga mewajibkan pelajar untuk melakukan latihan baris berbaris. Nah, itu semua merupakan kebijakan-kebijakan Jepang pada bidang pendidikan Indonesia. Namun, dengan segala kebijakan yang dibuat Jepang, terdapat dampak positif dari kebijakan Jepang, yaitu dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, dan budaya upacara pengibaran bendera yang masih diterapkan sampai sekarang. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Semangat belajar!